حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, sekarang kita masuk pada kaidah berikutnya terkait dengan syurut. Setelah pada kaidah yang lalu, ikhwan, bahwasanya wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Nah, dari bait ini kita bisa nyimpulkan kaidah apa? Kaidah apa kemarin? Indah ya Ukasha. Al-ahkam la tatimmu illa biwujudi syurut wa intifa'il mawani'. Nah, perlu diketahui bahwasanya syarat-syarat itu secara umum terbagi menjadi dua. Nah, yang ditambahkan bahwasanya asyurut yang qasimu ila qismain. Syarat-syarat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama syaratun syar'i, syarat yang syar'i. Hal ini seperti apa? Seperti wudu sebagai syarat untuk salat. Naam. Menjual syaratnya harus memiliki barang yang mau dijual. Ini namanya syaratun syar'i, yaitu syarat yang sumber penetapannya adalah syariat. Sedangkan jenis yang kedua, ikhwan, syaratun wad'i. Syaratun wad'i, yaitu syarat yang sumber penetapannya adalah salah satu dari pihak yang melakukan akad. Jadi salah satu pihak yang melakukan akad menetapkan syarat, maka syarat ini namanya syarat wad'i, atau juga diistilahkan syaratun ju'li, syarat yang dibuat oleh orang yang memang melakukan akad tersebut. Nah, terkait syaratun syar'i kita telah membahas pada pertemuan yang lalu, ikhwan, bahwasanya secara umum hukum-hukum B major, C major. Taib seperti kemarin dicontohkan adalah tentang tauhid, terus terpenuhi syarat-syaratnya untuk betul-betul bisa membuahkan buah-buah tauhid. Nah, sekarang ikhwan kita masuk pada pembahasan seputar syarat juga. Nah, tapi lebih spesifik yaitu pada syaratun wad'i, syarat yang dibuat oleh salah satu dari pihak yang melakukan akad. Hal ini disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala pada bait nomor 41 dan 42. Kata Imam Sa'di, wa kullu syaratin lazimun lil 'aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutun halalat muharrama aw aksahu fabatilatun fa'lama. Sudah ketemu di bait yang ke-41 dan 42. Di situ Imam As-Sa'di kumpulkan dalam
satu tempat, kemudian beliau jadikan satu syarahnya. Taib. Dua bait ini akhwani fillah. Yang diungkapkan oleh para ulama dalam kaidah al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Apa Syabib kaidahnya? Ditulis al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu di atas syarat-syarat mereka. Selama telah ditetapkan syarat dan diterima, maka wajib menunaikannya. Ini maksud al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal, maka itu tidak boleh untuk diterima. Baik. Dan kaidah ini ya kawan, termasuk kaidah yang sangat penting terkait masalah muamalat dan juga yang lainnya. Baik. Dan memiliki arti yang sangat penting, terutama berkaitan dengan permasalahan syarat-syarat. Baik. Karena apa? Karena kaum muslimin satu sama lain dalam muamalah, dalam akad mereka terkadang membutuhkan persyaratan agar tercapai kemaslahatan yang diinginkan dalam kehidupan bersama. Jual beli, nikah, atau yang lainnya. Maka perhatikan kata Imam As-Sa'di, wa kullu syaratin lazimun lil aqidi. Semua syarat itu lazimun, memiliki sifat keharusan untuk ditunaikan lil aqidi, bagi yang melakukan akad kalau dia sudah menerimanya. Fil bai'i wan nikahi, pada masalah jual beli dan pada masalah nikah, wal maqasidi, dan tujuan-tujuan yang lain. Illa syurutan halalat muharrama, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan perkara yang diharamkan, atau kebalikannya, au aksahu, atau kebalikannya. Apa kebalikannya berarti? Numair menghalalkan yang haram tadi, kemudian aksahu, kebalikannya berarti syarat yang bagaimana? Yang mengharamkan yang halal. Fabatilatun fa'lama, maka itu adalah syarat-syarat yang batil, ketahuilah. Tidak boleh untuk ditunaikan. Taib. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hadha aslun kabirun wa qa'idatun kulliyatun fi syurutis sahihati wa syurutil batilah. Ini merupakan pokok yang agung dan kaidah yang menyeluruh, mencakup tentang syarat-syarat yang sahih yang bagaimana dan syarat-syarat yang batil yang bagaimana. Wa dzalika anna syuruta fi jami'il uqudi naw'an, sahihatun wa batilah. Yang demikian itu dikarenakan syarat-syarat pada semua akad-akad yang dilakukan oleh manusia itu ada dua jenis, syarat yang sah dan syarat yang batil. Kemudian beliau menyebutkan dhabit dari syarat yang sahih itu bagaimana, dan syarat yang batil itu bagaimana.
Kata beliau, fa amma sahihatu fahiya kullu syartin ishtaratahu al-muta'aqidani lahuma aw li ahadihima fihi maslahatun wa laysa fihi mahdhurun minasy syari'. Adapun syarat yang sahihah yaitu semua syarat yang ditetapkan oleh muta'aqidan, dua pihak yang saling melakukan akad. Dua pihak yang saling melakukan akad. Syarat ini lahuma untuk kedua-duanya, auli ahadihima fihi maslahah, atau untuk salah satu dari keduanya saja yang padanya kemaslahatan. Walaysa fihi mahdhurun minasyari', dan tidak ada padanya sesuatu yang dilarang dari syariat, dari pembuat syariat. Atau dengan kata lain akhwanifillah, yaitu yang namanya syarat yang sahih. Taib, yaitu syarat yang diterima berarti ya kan, yang dibuat oleh dua pihak yang melakukan akad. Baik syarat ini dituntut untuk kedua belah pihak atau yang dituntut satu pihak saja. Yang padanya kemaslahatan dan tidak ada padanya larangan di dalam syariat, itu intinya. Dan asal syarat yang sahih ini berarti adalah apa? Adalah asalnya dari perkara yang mubah. Baik, makanya dhabit untuk syarat yang sahih, syarat yang diperbolehkan. Apa dhabit untuk syarat yang diperbolehkan ini? Yaitu kullu syaratin jaza badluhu bidunil ishtirat. Ini dhabit syarat yang apa? Yang mubah, yang ketika ditetapkan maka menjadi syarat yang diterima, syarat yang sahih. Yaitu apa? Kullu syaratin jaza badluhu bidunil ishtirat. Semua syarat yang boleh untuk ditunaikan tanpa ada persyaratan, maka itu syarat yang mubah, diperbolehkan berarti. Tidak dipersyaratkan, boleh dilakukan. Dengan ini nanti kita akan ketahui ya kawan. Kelirunya sebagian orang ketika memahami beberapa persyaratan yang diajukan dalam nikah, dianggapnya itu adalah syarat yang batil, padahal itu syarat yang sahih dan mengikat kalau dia menerima. Sehingga tidak boleh ketika dia dulunya mau menikahi anak disyaratkan demikian dia terima, kemudian nanti dia menyelisihinya. Ini telah menyelisih syarat yang sahih, berdosa. Kecuali ada taradhi berikutnya untuk menggugurkan syarat tersebut. Jadi apa dhabit syarat yang sahih tadi atau dhabit syarat yang mubah? Apa Rifki? Kullu syaratin jaza badluhu biduni al-ishtirat. Maka setelah dipersyaratkan berarti wajib untuk ditunaikan. Ini fungsinya syarat. Berarti dari sini akhwan, fungsi dari syarat ketika telah ditetapkan adalah apa? Adalah untuk mengikat tadi. Maksud dari syarat berarti apa? Untuk menetapkan wajibnya perkara yang asalnya mubah, ya kan? Asalnya mubah. Dengan adanya syarat berarti menjadi wajib untuk ditunaikan oleh pihak yang syarat itu ditujukan kepada. Baik. Yang seandainya tanpa ada syarat itu tidak ada kewajiban untuk menunaikannya, tapi boleh ditunaikan tidak? Boleh. Ini yang namanya syarat mubah atau syarat yang sahih. Baik.
Contohnya Imam As-Sa'di rahimahullahu taala katakan, wa yadkhulu fi hadza jami'u syuruti fil bai', dan masuk pada hal ini semua syarat-syarat di dalam jual beli. Nah, wa syuruti fil ijarati wal ju'alah, dan syarat dalam ijarah. Nah, dalam apa ijarah? Sewa menyewa, rental. Ada ju'alah yaitu pembayaran gaji. Nah, orang kerja. Nah, ada persyaratan gaji berapa di awal, atau dipersyaratkan hasil kerjanya bagaimana, kalau tidak sesuai maka tidak dibayar, dan seterusnya. Ini syarat yang banyak ditentukan, ikhwan. Seperti misalnya pada syarat jual beli. Nah, syarat jual beli, saya mau jual ini tapi harus ada pembayaran di awal misalnya, sekian-sekian, sebagai apa, tanda jadi misalnya, itu syarat. Nah, atau nah, saya beli barang tapi syaratnya diantar sampai rumah, misalnya barang-barang yang butuh membawa dan berat kalau dibawa sendiri misalnya. Nah, dan yang lainnya. Demikian pula sewa menyewa. Saya mau sewa ini tapi syaratnya dibayar di muka di awal bulan, atau syaratnya yang pihak penyewa mengatakan tapi syaratnya saya bisanya bayar di akhir misalnya. Syaratnya berarti bayarnya di akhir, tidak dituntut untuk di depan, dan seterusnya. Atau yang bagus juga untuk diperhatikan, orang yang memiliki kontrakan-kontrakan untuk mempersyaratkan, saya kontrakkan rumah ini dengan syarat tidak digunakan untuk minum-minum, tidak untuk merokok, tidak untuk nonton TV dan seterusnya. Ini kalau kalian punya kontrakan untuk awamun nas, maka mau tak mau harus mempersyaratkan, sehingga punya hujjah di hadapan Allah kelak. Karena awamun nas ya perkara tadi mesti hampir, ya kan, yang ngerokok, ya beli TV dan seterusnya. Tapi kalau sudah dipersyaratkan di awal, boleh ngontrak tapi tidak boleh masukkan TV, tidak boleh ngerokok misalnya. Nah, itu punya hujjah kelak di hadapan Allah. Kalau mau ya silahkan kontrak, kalau tidak mau tidak masalah. Wa syurut fil ruhuni wad dhamanat, demikian pula syarat-syarat dalam barang agunan, rahan, barang agunan yang digunakan sebagai jaminan, wad dhamanat, dan juga barang-barang sebagai dhaman, ganti rugi. Wa syurut fil nikah, demikian pula syarat dalam pernikahan. Taib, syarat dalam pernikahan. Misalnya seorang istri atau wanita, aku mau dinikahi tapi syaratnya diberi mahar 100 juta. Boleh enggak? Tarik? Boleh saja, mubah saja, ya kan? Tinggal mau atau enggak. Nah, taib. Kenapa? Asalnya mubah. Sekarang yang banyak dikhilafkan. Saya mau dinikahi tapi syaratnya aku tidak mau dimadu nanti. Boleh tidak Zakaria? Wallahu a'lam. Boleh tidak Kashfi? Tidak boleh, kenapa? Mesti aturan Al-Quran dan sah dari si mana? Tapi juga boleh untuk tidak memadu, tidak dimadukan. Banyak, yang penting dia punya masalah dan asalnya mubah. Suaminya si laki-laki itu tidak nikah lagi.
Nah, boleh enggak? Boleh. Dengan disyaratkan oleh si wanita ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang wajib untuk cuma satu tok. Berarti syarat mubah atau syarat batilah? Hah? Asalnya syarat mubah ya kawan. Syarat mubah. Tergantung antum mau nerima atau enggak. Kalau memang punya rencana untuk lebih dari satu, ya jangan diterima. Nah, taib. Kalau sejak awal si wanita kawan mempersyaratkan seperti itu, nah, walaupun tentunya yang demikian, nah, tidak sepantasnya, tapi dari sisi, nah, boleh dalam artian itu syarat yang ketika disepakati itu harus jadi sifatnya mengikat. Ini kan kita berbicara tentang masalah syarat yang sahih atau enggak. Ketika dikeluarkan kemudian disepakati itu mengikat atau enggak, paham? Terlepas dari hukum orang yang membuat syarat ini dia tercela atau terpuji, paham? Kan si wanita jelas dia memikirkan cuma maslahatku. Yang penting aku mempersyaratkan mau menikahi diriku, tapi syaratnya aku tidak mau dimadu. Kalau mau tafadhol, kalau tidak mau silahkan mundur. Boleh tidak? Boleh. Nah, boleh saja. Syarat tersebut syarat yang sahih. Dalam artian syarat ketika telah diterima si pihak laki-laki, ya saya terima syaratnya. Gimana lagi cuma, nah, kamu tok yang mau. Tidak ada yang lain misalnya. Maka syaratnya sah. Kapan saja dia menerima berarti dia maju menerima syarat itu, berarti mengikat syarat tersebut. Karena sesuai dobit tadi ya kan. Dobitnya apa? Jazabatuhu bidunil ishtirat. Nah, dia hanya menjadikan istrinya itu satu-satunya istri dia, boleh tidak? Tanpa syarat boleh. Tapi ketika ada syarat, ini menjadi wajib. Dia wajib cuma menjadikan dia satu-satunya saja sebagai istrinya. Sehingga mengikat. Kalau dia betul-betul menikahinya, maka mengikat untuk dia tunaikan syarat tersebut. Seperti juga yang banyak terjadi kalau di Yaman biasanya dipersyaratkan kamu boleh menikahi anakku tapi tidak boleh dibawa keluar Yaman. Mengikat tidak? Nah, walaupun asalnya namanya istri ngikut suami ya kan. Tapi ketika di awal pernikahan pihak wanita atau walinya yang mau menikahkan itu dipersyaratkan untuk tidak dibawa keluar dari apa? Dari negerinya. Maka syarat ini sah. Syarat ini sah sehingga mengikat. Nah, makanya ya kalau mau menikah berarti tidak boleh dibawa keluar, dia tinggal di situ berarti. Dan ini biasa kalau menikah sama wanita Yaman, antum tidak akan bisa bawa keluar biasanya. Biasanya demikian keadaannya. Taib. Wa syurut fin nikah. Dan syarat-syarat dalam nikah, dan telah datang hadis akhwan bahwasanya syarat dalam menikah termasuk di antara sekuat-kuat syarat. Nah, kalau sudah menerima persyaratan ketika mau menikahi seorang wanita, maka penuhi itu. Jangan cuma sekedar bumbu di mulut untuk bisa lulus menikahi wanita tadi. Ini khianah ya kawan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ahaqqus syurut antufu bih mastahlaltum bihil furuj. Syarat-syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan. Ketika telah diterima syarat itu, maka wajib ditunaikan. Misalnya seorang wanita mau dinikahi, saya mau dinikahi tapi syaratnya nanti saya harus membawa ibuku. Wajib tidak jadinya? Wajib. Misalnya, nah, boleh wanita mempersyaratkan demikian ikhwan sebelum pernikahannya. Mungkin karena dia anak perempuan terakhir atau satu-satunya anak yang menjadi
penopang untuk orang tua yang sudah tua dan seterusnya. Wa ghairiha minasyurut ala ikhtilafi anwa'iha, dan syarat-syarat yang lain dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Fa innaha syurutun lazimatun lil muta'awidhin atau lil muta'awidhain kalau kita inginkan dua pihak. Sesungguhnya itu adalah syarat-syarat yang mengikat bagi dua pihak yang melakukan akad. Akad di sini akad akad apa? Akad yang sifatnya saling tukar menukar, muta'awidhain. Taib. Seperti akad jual beli, akad jual menyewa, akad pernikahan, itu kan muta'awidhain. Akad mu'awadhah namanya, mu'awadhah. Idza lam yafi ahaduhuma bima alaihi minha kana lil akhar al-fasxu. Maka apabila salah satu dari keduanya tidak menunaikan syarat yang wajib atasnya untuk dia tunaikan dan telah dia terima sebelumnya, maka bagi pihak yang lain boleh untuk apa? Boleh untuk membatalkan. Ya, kalau tidak mau menunaikan syarat berarti batal. Gitu. Ini fungsi syarat, akhwan. Taib. Barakallahu fiikum, mungkin itu dulu. Nakta'i bihadza walhamdulillah. Yeah, la, la, la.